Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Herlan Firmansyah kembali bisa berbagi secara virtual tentang kajian ekonomi makro, dan pada kali ini kita akan mengkaji tentang peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, sebelumnya sudah disampaikan pada video yang sudah saya posting beberapa waktu lalu, yaitu tentang siklus ekonomi Keynesian. Nah, sebagaimana di video sebelumnya, kita membacanya mulai dari key ya, mulai dari key. Jadi setiap produksi pasti akan melahirkan pendapatan. Jadi setiap key ini ya, pasti akan melahirkan pendapatan. Bagi siapa? Bagi para pemilik faktor produksi. Pendapatan ini akan menjadi pengeluaran. Ya, pengeluaran siapa? Pengeluaran rumah tangga ekonomi. Ya, jadi setiap produksi pasti melahirkan pendapatan, setiap pendapatan akan menjadi pengeluaran, dan setiap pengeluaran akan menjadi pemantik proses produksi berikutnya. Akan menjadi pemicu proses produksi berikutnya. Menurut John Maynard Keynes, salah seorang tokoh di ekonomi makro konvensional ya, yang kita kenal juga sebagai bapak ilmu ekonomi makro modern dengan karya monumentalnya tahun 1936 ya, beliau meluncurkan sebuah buku yang sangat fenomenal dan menjadi rujukan di kajian ekonomi makro konvensional khususnya, dan salah satu kajiannya terkait dengan siklus ekonomi ini. Nah, menurut Keynes itu, bagaimana siklus ini bisa berputar? Mulai dari mana kalau perputaran ini akan ingin terus lancar ya, ingin terus berputar roda ekonomi makronya, maka kuncinya dari G ini. Kuncinya dari G. Jadi memicu Y itu adalah dari variabel Z, dari variabel pengeluaran. Di mana pengeluaran itu ada yang disebut dengan konsumsi rumah tangga, ya, kemudian ada investasi rumah tangga, produsen, perusahaan, ya. Ada juga di situ pengeluarannya disebut dengan government expenditure, rumah tangga pemerintah, dan ekspor impor. Semua pengeluaran itu bisa dipicu, bisa diintervensi, ya, bisa didorong, sehingga kalau pengeluarannya itu terpicu, maka dia akan memberikan efek terhadap proses produksi, juga efek terhadap pendapatan, dan terus berputar, membentuk sebuah siklus ekonomi makro Keynesian. Nah, berikutnya, untuk menggerakkan siklus ekonomi makro tadi itu, siklus ekonomi, siklus bisnis, ya, ekonomi makro, maka diperlukan peran pemerintah. Diperlukan kegiatan atau intervensi dari pemerintah. Nah, kita kaji menurut Samuelson dan Nados dalam bukunya Ekonomi Makro, ya, itu dijelaskan bahwa ada 3 fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi. Jadi ada 3 fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi. Sektor-sektor yang itu jika dikelola oleh swasta, jika dikelola oleh non-government, akan menimbulkan inefisiensi, maka diambil alih oleh pemerintah. Ya. Contohnya adalah dalam menggarap infrastruktur publik. Ya. Dalam menggarap infrastruktur publik, maka hal tersebut lebih efisien ya, diadakan oleh pemerintah, digarap oleh pemerintah. Maka pemerintah masuk ke situ, meningkatkan efisiensi. Ya. Contoh berikutnya adalah untuk menghindari monopoli bagi sektor-sektor strategis, bagi sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka itu pemerintah masuk di situ, mengambil peranannya, mengambil fungsinya di situ. Karena kalau seluruhnya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, sektor-sektor strategis itu diserahkan kepada swasta, maka akan terjadi inefisiensi,
terutama bagi masyarakat, terutama bagi kegiatan produksi, terutama bagi kegiatan ekonomi secara umum. Ya. Kenapa? Karena kalau diserahkan ke sektor swasta, cenderung nanti akan terjadi monopoli, dan monopoli swasta itu akan berbahaya. Ya, akan berbahaya terhadap apa? Terhadap stabilitas harga, ya, terhadap persediaan pasokan barang, terhadap kepentingan ekonomi makro secara umum. Sehingga sektor-sektor strategis itu diambil alih oleh pemerintah, dan itu memang akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih efisien. Jadi contoh implementasi dari fungsi yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, itu adalah dengan cara pemerintah mengambil alih pengelolaan sektor-sektor strategis sehingga tidak monopoli oleh swasta, ya. Sehingga di Indonesia itu ada juga undang-undang anti monopoli, kemudian ada undang-undang dasar pasal 33 juga diatur kalau diimplementasi di Indonesia, ya, bahwa sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak itu oleh pemerintah, ya, itu bagian dari implementasi fungsi yang pertama ini. Contoh yang lainnya adalah dalam menggarap dalam menyediakan fasilitas publik, ya, infrastruktur jalan, ya, kemudian juga infrastruktur publik yang lainnya, ya, jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya, itu cenderung akan lebih efisien ketika itu diambil oleh pemerintah, sehingga perlu peran pemerintah di sektor itu. Kemudian fungsi yang keduanya adalah menciptakan pemerataan atau keadilan, ya, pemerataan dan keadilan. Ini peran pemerintah penting, karena kalau oleh swasta, ya, oleh swasta itu kan maksimalisasi profit untuk keuntungan para pemilik modal, untuk keuntungan para pemilik kapital itu. Tidak bicara kepada distribusi pendapatan terhadap masyarakat secara umum, ya. Tidak bicara kepada pemerataan, apalagi bicara keadilan. Pemerataan keadilan ini itu kehadiran pemerintah. Ya, kehadiran pemerintah lah yang bisa mendorong terjadinya pemerataan keadilan. Bagaimana proses pemerataan keadilan implementasinya? Misalkan pemerintah menerapkan pajak progresif, ya. Pajak progresif yang pendapatannya besar, maka pajaknya lebih besar. Itu bagian dari proses implementasi keadilan dalam distribusi pendapatan. Dalam hal pemerataan juga itu bagian dari itu. Ya, kepemilikan sumber daya ekonomi itu pemerintah bisa mengatur, hadir di situ agar tidak terjadi konsentrasi kepemilikan sumber daya ekonomi, agar terjadi pemerataan. Ya, adanya subsidi, adanya transfer payment dari pemerintah, itu bagian dari upaya pemerintah, ya, dalam rangka menciptakan pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, fungsi ekonomi pemerintah menurut Samuelson itu adalah memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya. Nah, kita ketahui pertumbuhan ekonomi itu bisa dipicu oleh yang tadi di siklus tadi itu, ya, oleh pendapatan. Ketika produksi meningkat, kemudian pendapatan meningkat, kemudian pengeluaran meningkat, maka itu menjadi pemicu naiknya pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi akan tumbuh kalau produksinya didorong, kalau pendapatan masyarakat didorong, kalau pengeluaran masyarakat didorong. Ya, yang tadi slide sebelumnya, dalam siklus ekonomi keynesian ada 3 variabel utama dalam siklus itu, ada produksi, ada pendapatan, ada pengeluaran. 3 aspek itu didorong, dipicu, maka akan melahirkan pertumbuhan ekonomi secara makro dan menjaga stabilitasnya. Ya, karena tumbuh satu saat, kemudian terjadi penurunan pada periode yang lainnya, itu juga akan jadi gejolak, akan memberikan ketidakpastian ekonomi secara makro. Maka menjaga stabilitasnya itu akan memberikan keteraman, akan memberikan kepastian dalam berusaha, akan memberikan kenyamanan dalam berinvestasi dan sejenisnya. Ya, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya itu menjadi paket dari fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, itu jadi ada 3 intinya. Pertama adalah meningkatkan efisiensi, peran pemerintah hadir di situ, ya, 3 fungsinya, salah satunya itu. Yang keduanya adalah menciptakan pemerataan dan keadilan. Yang ketiganya adalah memicu atau memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.
Itu 3 fungsi utama pemerintah dalam bidang ekonomi. Berikutnya kita masuk ke peran ekonomi pemerintah. Ya, kalau tadi 3 fungsi utama pemerintah menurut Samuelson. Kita masuk ke berikutnya kajiannya kepada peran ekonomi pemerintah. Kalau kita tarik benang merahnya, setidaknya peran pemerintah itu bisa dikerucutkan menjadi 4. Pertama adalah menciptakan regulasi, membuat tata kelola ekonomi berupa regulasi, perundang-undangannya, pengaturannya, dari mulai undang-undang, ya PP, kemudian sampai kepada peraturan menteri, sampai kepada kalau tingkat daerah itu ada peraturan daerah, ada Perbup dan sebagainya, peraturan wali kota dan sebagainya. Jadi ini kalau bicara jenjang pemerintah kan tidak hanya pemerintah pusat ya, tapi kepada tingkat daerah. Tapi kalau bicara makro tentu peran pemerintah pusat lebih banyak. Jadi regulasi di sini adalah menciptakan peraturan, menciptakan tata kelola, sehingga aktivitas ekonomi itu berjalan sebagaimana seharusnya. Pembagian peran dan fungsi di antara pelaku ekonomi bisa terjadi kalau pemerintah hadir di situ melakukan tata kelola, menghadirkan kepastian hukum ya, dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dalam pengelolaan sumber daya alam misalkan. Di situ hadir bagaimana penataan sumber daya alam agar menguntungkan masyarakat, agar menguntungkan negara, agar tidak merugikan masyarakat. Hadir di situ pemerintah membuat sebuah regulasi tentang perizinan, ya, tentang tata kelola wilayah, industri dan lain sebagainya. Itu regulasi. Yang kedua alokasi. Ya, yang kedua fungsinya ada alokasi. Apa yang dialokasikan? Tentu sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara, bagaimana ini tidak melahirkan ketimpangan, bagaimana ini tidak melahirkan konsentrasinya sumber daya ekonomi pada salah satu pihak, pada orang-orang tertentu saja. Maka pemerintah di situ hadir mengalokasikan sumber daya ekonomi sehingga sumber daya ekonomi bisa diakses oleh seluruh pelaku ekonomi, oleh seluruh masyarakat. Ya, sumber daya ekonomi bisa diakses dan ya, masyarakat semuanya merasakan manfaat dari sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara itu, yang dimiliki oleh suatu pemerintah, suatu negara itu. Ya, itu fungsi alokasi. Terutama dalam ini adalah sumber daya ekonominya berupa anggaran, ya, berupa dana pemerintah. Bagaimana agar dana pemerintah itu teralokasikan kepada masing-masing sektor pembangunan sehingga tidak ada satu sektor yang timpang pembangunannya. Ekonomi dibangun, sumber daya manusia dibangun, pendidikan dibangun, kesehatan dibangun, teralokasikan kepada berbagai sektor pembangunan sumber daya yang dimiliki pemerintah itu sehingga terjadi yang disebut dengan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah perannya distribusi. Apa yang distribusikan? Tentu sumber daya ekonomi, tapi kalau bicara alokasi itu bicaranya adalah pengalokasikan kepada masing-masing sektor. Kalau distribusi tentu berkaitan dengan pemberian, penyaluran sumber daya ekonomi kepada seluruh wilayah pembangunan, ya, kepada seluruh wilayah pembangunan, sehingga tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Ya. Misalkan pembangunan tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa kalau di Indonesia. Tidak hanya di ibu kota, tapi juga provinsi sampai kepada desa dan kelurahan. Distribusikan. Ya. Kalau terjadi pendistribusian dengan baik sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan tercipta yang disebut dengan pemerataan. Ya. Di distribusi itu prinsipnya harus bisa memicu pemerataan, harus bisa menciptakan pemerataan dan keadilan bagi seluruh wilayah pembangunan, bagi seluruh masyarakat. Itu distribusi. Dan yang terakhir adalah stabilisasi. Nah, apa yang distabilkan? Ya perekonomian. Dengan cara apa? Diatur. Ya, diatur. Contohnya yang diatur adalah arus barang dan arus uang. Ketika pemerintah hadir di situ mengatur, menstabilkan arus uang dan arus barang, maka akan terjadi stabilitas ekonomi. Tidak akan terjadi yang disebut dengan inflasi atau hyperinflasi atau inflasi yang tinggi.
tidak akan terjadi depresiasi atau depresi kalau atau devaluasi juga bisa kalau untuk mata uang. Kalau untuk barang itu deflasi sama inflasi. Tidak terjadi inflasi, tidak terjadi deflasi, itu bisa terjadi kalau ada intervensi dari pemerintah, ya. Jadi apa yang stabilkan arus uang, arus barang, ya. Apa yang stabilkan kegiatan ekonomi agar tidak terjadi inflasi deflasi, agar tidak terjadi depresiasi, ya, apresiasi, ya, untuk mata uang. Jadi fungsi pemerintah menstabilkan. Kalau ada kegiatan stabil, maka akan terjadi yang disebut dengan tadi itu pertumbuhan yang tinggi, ya, kemudian pemerataan, kemudian keadilan, ya, kemudian masyarakat bisa merasakan yang disebut dengan kesejahteraan. Nah, jadi peran pemerintah seperti dengan menciptakan peraturan, memungut pajak, mengadakan barang publik akan memperlancar kegiatan usaha, mencegah monopoli, dan mencegah kegiatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak. Dan pada akhirnya, ya, akan melahirkan disebut dengan efisiensi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah ketika ingin menjalankan fungsi dan peranannya yang saya jelaskan di bagian sebelumnya, maka diperlukan alat, diperlukan instrumen, ya. Setidaknya instrumennya ada 4. Yang pertama adalah perpajakan, tax, pajak, ya. Jadi ketika pemerintah ingin melakukan kegiatan mendorong perekonomian, ya, agar perekonomian bisa terjadi pertumbuhan pada saat kondisi lesu misalkan, maka di situ pemerintah bisa menggunakan instrumen pajak, ya. Misalkan pajaknya diturunkan, ya. Kalau pajak diturunkan berarti berarti masyarakat, pelaku ekonomi tidak mesti mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar pajak, ya. Artinya uang lebih banyak bergulir di masyarakat sehingga ekonomi akan tumbuh. Kita kenal dengan disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Ekspansif itu pemerintah mendorong pengeluaran, ya, tapi menekan pemasukan. Kenapa didorong pengeluaran? Agar ekonomi tumbuh ekspansif, ya. Dalam keadaan ekonomi lesu misalkan, pemerintah melakukan kebijakan ekspansif untuk pemulihan ekonomi, maka pajak harus ditekan. Kebalikannya, kalau kontraktif itu mengerem, maka pemerintah bisa menaikkan pajak, ya, pajak dengan berbagai jenisnya. Pada bagian lain itu nanti bisa dijelaskan pajak apa saja yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk menjalankan peranan fungsi pemerintah, ya. Itu perpajakan. Perpajakan ini adalah partisipasi wajib. Jadi pajak itu adalah partisipasi wajib warga negara kepada negara, masyarakat kepada negara. Digunakan buat apa oleh negara? Ya untuk kegiatan pembangunan, ya. Tarif pajaknya besar kecilnya itu menjadi instrumen, menjadi alat untuk mengendalikan perekonomian, untuk menjalankan peran dan fungsi pemerintah, ya. Yang kedua ada pembelanjaan, expenditure. Ketika pemerintah ingin memulihkan ekonomi pada saat rumah tangga mengalami masalah lesu, ya, misalkan pandemi COVID-19, itu ekonomi runtuh, ekonomi terpuruk, maka di situ hadir pemerintah melakukan berbagai pembelanjaan. Peran pemerintah hadir di situ agar ekonomi tumbuh. Dengan cara apa? Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk government expenditure, membangun infrastruktur, sarana umum, bahkan memberikan dana-dana untuk jaminan sosial, ya, bantuan-bantuan. Nah, itu pembelanjaan pemerintah ini lebih kepada pengeluaran pemerintah untuk mendorong perekonomian agar ekonomi tumbuh. Ketika pembelanjaan ditingkatkan, kalau mengerem kontraktif berarti pembelanjaannya diturunkan. Yang ketiga ada transfer payment. Transfer payment sama sumbernya dari pemerintah, sama dengan yang kedua. Bedanya adalah kalau transfer payment biasanya pemberian dari pemerintah itu atas sebuah program yang itu tidak mesti ada pengembalian, ya, tidak mesti ada balas jasa, ya, dari si penerima, tapi itu berupa
belas jasa dari pemerintah kepada pelaku ekonomi tertentu, kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat. Pemerintah memberikan kepada masyarakat begitu saja, ya. Kemudian masyarakat menerimanya untuk melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Itu transfer payment. Kemudian regulasi atau peraturan ini regulasi peraturan itu menjadi instrumen juga pemerintah untuk mengendalikan perekonomian. Ya, misalkan terjadi persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi. Bagaimana pemerintah hadir di situ untuk menstabilkan? Maka pemerintah membuat aturan main tentang perizinan, ya, izin berusaha, tentang izin pembukaan cabang perusahaan, izin investasi, izin pendirian dan sebagainya, izin penggunaan tanah, sertifikasi tanah dan sebagainya. Regulasi-regulasi itu hadir dalam rangka memperlihatkan, menunjukkan peran pemerintah, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi. Ya, jadi kesimpulannya instrumennya setidaknya dapat perpajakan, pembelanjaan, transfer payment, kemudian regulasi atau peraturan. Nah, berikutnya terkait dengan instrumen yang keluar dari pemerintah, pembelanjaan pemerintah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, setidaknya ada dua yang sifatnya pengeluaran dari pemerintah. Yang pertama adalah government expenditure, yang kedua adalah transfer payment. Nah, kalau pembelian pemerintah barang dan jasa, yang tadi government expenditure itu akan berpengaruh secara langsung terhadap pengeluaran agregat. Jadi akan berpengaruh secara langsung terhadap pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran secara keseluruhan dari para pelaku ekonomi itu. Ya, di mana berdasarkan pembahasan di awal itu ada produksi, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, ini pengeluaran agregat itu bisa dibangun dari pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan ekspor impor. Nah, belanja pemerintah itu akan berpengaruh secara langsung terhadap itu, ya, terhadap pengeluaran agregat, pengeluaran secara keseluruhan, ya, pengeluaran dari seluruh rumah tangga ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, kalau transfer payment itu pengaruhnya tidak langsung terhadap pengeluaran agregatnya, terhadap agregat demandnya. Jadi kalau government expenditure itu langsung pengaruhnya, kalau transfer payment tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena kalau pembayaran transfer itu meningkatkan pendapatan disposable dan konsumsi agregat. Jadi ke variabel konsumsinya. Ya, ke variabel konsumsinya. Kalau transfer payment itu langsung ke rumah tangga, diterimanya oleh rumah tangga, masuk akan menambahkan disposable income-nya, pendapatan disposable-nya. Kalau pendapatan disposable masyarakat meningkat, rumah tangga meningkat, pendapatan disposable-nya, otomatis konsumsi agregat akan meningkat. Jadi melalui variabel konsumsi, ya, kalau transfer payment. Tapi kalau government expenditure yang sifatnya pembelian pemerintah atas barang dan jasa itu akan secara direct, akan secara langsung berpengaruh terhadap agregat demand atau permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Nah, berikutnya kita lihat dalam perspektif Islam, bagaimana ekonomi makro Islam memandang peran pemerintah. Saya setidaknya memberikan catatan ada 3 peran pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Islam atau dalam ekonomi Islam. Pertama adalah memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Ya. Jadi dalam struktur pasar kita mengenal ada sebut dengan pasar persaingan sempurna, ada sebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna contohnya adalah monopoli, oligopoli, ya, monopsoni dan sebagainya. Nah, pemerintah di situ hadir peranannya untuk memastikan agar mekanisme pasar dapat bersaing secara sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar bagi setiap pelaku ekonomi, menghilangkan berbagai hambatan, barrier dalam persaingan. Seperti apa monopoli? Ini monopoli itu memang tidak boleh dalam Islam, ya, karena akan merugikan, terutama merugikan kepada masyarakat, sulit untuk mengakses suatu produk atau bisa mengakses tapi harganya
uh, price maker si perusahaan, sehingga masyarakat itu hanya mengambil harga yang dibuat oleh monopolis itu, sehingga biasanya mahal, itu merugikan masyarakat, sehingga monopoli tidak boleh. Kemudian penimbunan ikhtikar juga tidak boleh, kartel-kartel yang merugikan dan lain sebagainya. Nah, itu peran pertama pemerintah. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing, competitiveness, dan daya beli, purchase power, dari para pelaku pasar yang lemah. Ya. Daya saing dan daya beli. Misalnya apa? Misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerjasama di antara pelaku pasar. Ya, misalkan antara produsen besar dengan kecil. Dalam rangka apa? Efisiensi, pemerataan. Pemerintah hadir di situ sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pihak yang bisa menstimulus daya saing dan juga daya beli dari para pelaku pasar. Itu peran yang kedua. Peran pemerintah yang ketiga adalah mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil. Tadi kan seperti Samuelson bilang, fungsi pemerintah itu diantaranya menciptakan keadilan. Bagaimana terjadi keadilan dalam harga misalkan, maka pemerintah hadir menciptakan berbagai kebijakan. Ya, terutama ketika persaingan sempurna tidak dimungkinkan terjadi di pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan berupa harga yang adil. Nah, bagaimana harga yang adil diperoleh oleh masyarakat, maka di situ pemerintah hadir yang menciptakan berbagai kebijakan. Dalam konteks makroekonomi, stabilitas harga itu bisa dikendalikan dengan kebijakan fiskal dan juga dengan kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu arahannya kepada pengaturan pendapatan dan belanja. Kalau kebijakan moneter mengarahnya kepada pengendalian jumlah uang yang beredar. Ya. Kebijakan fiskal dan moneter atau bauran dari keduanya. Bauran dari keduanya itu bisa diambil oleh pemerintah dalam rangka menstabilkan perekonomian, terutama menstabilkan harga. Nah, itu setidaknya 3 peran pemerintah dalam ekonomi Islam yang bisa diambil terkait dengan peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, kalau kita bandingkan antara ekonomi kapitalisme dan ekonomi Islam, ini perbandingan perannya. Yang pertama, kalau dalam ekonomi kapitalis tidak perlu adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi pasar. Contohnya itu ya. Jadi biarkan prinsipnya kan laissez-faire, filosofinya adalah laissez-faire. Biarkan para pelaku ekonomi bebas melakukan apa saja. Kalau dalam kapitalisme, jadi tidak boleh ada intervensi pemerintah dalam ekonomi pasar. Tapi dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah dilakukan pada kondisi dan waktu tertentu. Pada suatu saat dibebaskan, pada saat yang lain ketika ada pihak-pihak yang dirugikan atau terjadi distorsi pasar, maka pemerintah hadir di situ. Ya, hadir di situ ya agar tetap terjadi keseimbangan dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, mekanisme pasar bebas kalau ekonomi kapitalis. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bebas terkendali. Jadi tetap pemerintah hadir di situ mengendalikan perekonomian. Tidak bebas murni, tidak seperti ekonomi liberal yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Tapi ada pemerintah hadir di situ. Yang ketiga, tidak perlu adanya pengawasan pasar. Pasar dikendalikan oleh invisible hand. Nah, ini dalam teori ekonomi konvensional kita mengenal invisible hand. Jadi mekanisme pasar bebas itu berjalan, digerakkan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran yang disebut dengan invisible hand itu. Interaksi alamiah antara permintaan dan penawaran yang diaturnya bukan oleh pemerintah, tapi oleh tangan tak nampak itu, mekanisme pasar itu, interaksi alamiah itu antara permintaan dan penawaran. Nah, kalau dalam ekonomi Islam perlu adanya pengawasan pasar melalui market supervisor atau al-hisbah sehingga distorsi pasar tidak terkendali, ya, sehingga distorsi pasar tidak terjadi.
Nah, bagaimana distorsi pasar itu tidak terjadi, maka perlu ada kehadiran lembaga pengawas, yaitu Al-Hisbah. Nah, distorsi pasar itu contohnya ya monopoli, ya tindakan-tindakan. Kalau dalam ekonomi Islam itu ada goro, riba, maisir, itu bagian dari distorsi pasar, tadlis. Ya, nanti di bagian yang lain saya akan menjanjikan pembahasan khusus kajian tentang distorsi pasar. Kemudian yang keempat, permintaan dan penawaran berinteraksi menentukan harga di keseimbangan secara alamiah. Itu kalau di ekonomi kapitalisme. Kalau di ekonomi Islam, interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar harus mencerminkan persaingan yang sehat, fair play, kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi, dan keadilan, justice. Sehingga harga yang terbentuk adalah harga yang adil. Fungsi pemerintah tadi menciptakan keadilan, nanti keadilan di harga ini. Yang terakhir, intervensi pemerintah hanya kepada bidang pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, dan menghilangkan rintangan kelembagaan kalau dalam ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam perlu ada tindakan pemerintah pada bidang-bidang tertentu dan bidang ekonomi ya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan yang disebut dengan falah, maslahah. Ya, yang disebut dengan maslahah itu akan menjadi perantara untuk mewujudkan falah. Endingnya adalah falah. Ya. Jadi intervensi pemerintah tidak hanya dalam bidang pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, dan rintangan kelembagaan kalau dalam ekonomi Islam, tapi pemerintah hadir langsung dalam bidang ekonomi melalui sejumlah instrumennya, sehingga yang disebut dengan kemaslahatan umum, ya, yang disebut dengan falah, yang disebut dengan maqasid syariah bisa terpelihara, karena maqasid syariah itu bisa terwujud terpelihara dalam konteks kenegaraan perlu kehadiran pemerintah ya untuk menciptakan itu dan menjaga memelihara itu ya. Dalam kajian tertentu maqasid syariah itu masalah itu sendiri ya. Masalah ini akan menjadi perantara terwujudnya kesejahteraan yang seimbang dunia akhirat yang kita kenal dengan falah. Nah, itu perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam terkait dengan peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tambahan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.